Oke, teman-teman investor, kali ini kita mau bedah satu emiten yang jujur aja cukup unik, PT Anabatic Technologies atau ACTIC. Kenapa unik? Coba bayangin, ada perusahaan teknologi yang pendapatannya turun, tapi labanya malah naik kencang. Aneh kan? Nah, di sini kita bakal coba bongkar kasus ini bareng-bareng dan kita lihat apa sebenarnya yang terjadi dan apakah ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Pendapatan turun, tapi laba kok malah meroket. Secara logika awam kan mestinya nggak begini. Kalau jualan turun, ya untung juga turun dong, iya kan? Tapi di Atik ini ceritanya beda. Inilah loh momen di mana kita sebagai investor harus menggali lebih dalam. Yuk kita lihat datanya langsung. Oke, lihat angkanya di sini. Jelas banget kan, revenue atau pendapatan itu turun sekitar 5,4%. Tapi coba lihat baris bawahnya, laba bersihnya malah lompat lebih dari 13%. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini semua adalah bagian dari sebuah rencana besar. Dan rencana ini dibuat karena ada satu beban raksasa yang dari dulu menghantui perusahaan ini. Nah, untuk ngertiin teka-teki tadi, kita harus kenalan dulu sama biang keroknya. Ada sebuah jangkar utang yang gede banget yang selama ini nahan Atik buat lari kenceng. Jangkar ini wujudnya adalah utang obligasi warisan dari tahun 2018. Gampangnya gini, bayangin aja perusahaan punya utang gede yang tanggal jatuh temponya udah di depan mata. Nah, gara-gara utang ini, manajemen jadi nggak bisa mikirin hal lain. Fokus nomor satu mereka ya cuma satu. Gimana caranya lunasin utang ini? Titik. Dan ini bukan utang kecil-kecilan ya. Skalanya ini yang jadi kunci. Gede banget. Sampai-sampai semua langkah, semua strategi perusahaan buat ke depan, itu semua cuma demi satu tujuan. Beresin masalah utang ini. Nah, ini dia angkanya. Hampir 560 miliar rupiah. Wow, sebanyak inilah yang harus mereka bayar lunas pakai uang tunai paling lambat Juli 2026. Angka yang luar biasa besar. Dan ini jadi PR nomor satu buat mereka. Terus gimana caranya mereka mau lepasin jangkar seberat ini? Mereka udah punya rencana yang matang. Jawabannya adalah rights issue. Rights issue itu apa sih? Gampangnya, perusahaan kayak ngajak patungan ke para pemegang saham yang udah ada. Mereka bilang, kita butuh dana nih buat lunasin utang. Kalian mau nggak nambah modal dengan beli saham baru kita? Harganya kita kasih diskon deh. Kurang lebih begitu. Ini cara cepat buat dapat duit segar langsung dari pasar. Rencananya udah jelas banget. Pertama, mereka akan terbitin 600 juta saham baru. Kedua, dana segar dari investor dikumpulin. Ketiga, uang itu digabungin sama kas perusahaan dan pinjaman bank. Dan langkah terakhir, yang paling penting, lunasin semua utang obligasinya. Selesai! Tapi ternyata duit dari rights issue aja nggak cukup buat nutupin semuanya. Makanya mereka pakai strategi keroyokan. Duitnya datang dari 3 sumber. 1, dari rights issue tadi. 2, dari pinjaman bank, dan 3, dari kas internal perusahaan sendiri. Ketiganya digabungin buat memastikan utangnya lunas sampai ke akar-akarnya. Oke, sekarang coba kita bayangin. Kalau semua rencana ini sukses, utangnya lunas, ATC ini bakal jadi seperti apa sih? Perubahannya bakal drastis banget, kayak langit dan bumi. Dari yang tadinya punya utang segunung, jadi perusahaan dengan neraca keuangan yang sehat, beban bunga yang tiap tahun menggerogoti laba, hilang. Resiko gagal bayar jauh berkurang. Dan yang paling keren, manajemen akhirnya bisa fokus 100% buat gedein bisnis, bukan pusing mikirin utang lagi. Nah, ini nyambung banget sama apa kata Pak Presdir. Strategi ini juga ngejelasin misteri di awal tadi. Kenapa pendapatan turun tapi laba naik? Ya, karena mereka sengaja membuang bisnis-bisnis yang untungnya tipis dan fokus ke solusi dan layanan teknologi yang marginnya tebal. Jadi kuenya mungkin lebih kecil, tapi isinya jauh lebih enak. Dan inilah hadiahnya buat kita para investor. Lihat deh, saat ini pasar menilai Atik tuh murah banget. PE ratio-nya cuma sekitar 6 kali lipat. Bandingin sama rata-rata perusahaan IT lain yang dihargai 16 kali lipat. Jauh kan? Nah, kalau utangnya udah nggak ada, pasar bisa aja mulai menilai Atik ini dengan cara pandang baru. Istilahnya ada potensi re-rating valuasi. Kalau ini terjadi, artinya harga sahamnya punya ruang buat naik signifikan. Tapi, tunggu dulu. Seperti biasa, dalam investasi itu selalu ada dua sisi mata uang. Ada peluang, pasti ada risiko. Kita harus lihat dua-duanya biar adil. Sisi positifnya atau upside-nya jelas banget. Pertama, valuasi sahamnya bisa naik mendekati rata-rata industri. Kedua, laba bersihnya bakal lebih gemuk karena nggak ada lagi beban bunga. Ketiga, mereka bisa fokus lagi buat naikin pendapatan. Dan yang terakhir, bukan nggak mungkin loh, Atik bisa jadi perusahaan yang rajin bagi dividen. Wah, ini sih skenario impian.
Sekarang, risikonya. Apa aja yang perlu kita waspadai? Pertama, tentu aja risiko eksekusi. Rencananya bagus, tapi apakah rights issue-nya bakal berjalan mulus? Kedua, sentimen pasar. Apalagi baru-baru ini ada pergantian pimpinan. Gimana reaksi pasar? Dan yang ketiga, ini yang menarik. Ada pemegang saham gede yang kabarnya nggak akan ikut serta dalam rights issue ini. Nah, ini kan jadi tanda tanya besar. Kenapa? Jadi kita sampai di pertanyaan pamungkas untuk Anda sebagai investor. Pertanyaannya sederhana. Kalau jangkar utang yang super berat itu akhirnya berhasil diangkat, apakah kapal Atik ini bisa langsung tancap gas dan berlayar menuju nilai wajarnya yang sesungguhnya? Nah, itu adalah pertanyaan yang jawabannya perlu Anda temukan sendiri.